Dalam beberapa saat mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan ibadah ini dalam pertolongannya. Kunaikan syukur padamu Tuhan Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kunaikan syukur padamu Tuhan, kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Dia, mendengar firman-Nya dan menerima perjamuan suci. Mari kita sambut Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan menyertai kita semuanya dan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya, menyertai kita, memberkati kita di ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Pernahkah kita sadari bahwa ketika kita bangun tidur menjemput pagi di hari yang baru, semua oleh karena anugerah-Nya, semua oleh karena karya-Nya. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur ini kepada Tuhan, muliakan Dia, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Rasakan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Yes, setiap saat dalam hidupku. Rasakan
baik. Oh, Bapakku yang sangat cinta. Semakin nyata ku rasakan, oh, kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini, Bapakku yang baik, Bapakku. Yes, God. Engkau Allah yang baik. Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan baru di hari yang baru ini. Kasih-Mu melebihi segalanya, semakin nyata dalam kehidupan kami. Oh, kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sekali lagi katakan, Bapakku yang baik. Oh, Bapakku yang sangat puji, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Oh, bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bersyukur selamanya bagimu Tuhan. Terima kasih bagimu. Terima kasih. Haleluya. Dengan hati bersyukur kami memasuki dan mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami, urapi kami, berkati kami, sehingga seluruh pelataran tempat ibadah ini dipenuhi dengan pujian. Pujian hanya untuk kemuliaan-Mu. Engkau
ada di tengah-tengah kami. Kiranya berkat surgawi, suasana surgawi itu memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi hati kami yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan, siap untuk mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ada di dalam proteksi kuat kuasa darah Kristus. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya katakan bersama, amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, ku bersuka sebab Dia kiranya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Sama-sama. Dia kirakanku, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Oh, oh. Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Sama-sama dengan hati yang bersyukur, masuki gerbangnya. Ku masuki dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku harinya Tuhan, ku bersuka. Sekali lagi, ku masuki halamannya dengan pujian. Kataku hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirakan. Yes, God. Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Oh, oh. Dia kirakanku, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Sekali lagi, yes. Dia kirakanku. Saya jawab Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. bersuka sebab Dia kirakanku. Oh, oh, Dia kirakanku, oh, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Sekali lagi, Dia kirakanku, Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Ku bersuka sebab Dia kirakanku, ku bersuka sebab Dia kirakanku. Haleluya. Katakan dengan sama-sama, dengan penuh sukacita, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, God. Sebab Tuhan Amin. baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yo. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur. Yes. Dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadirat
besarkan, agung nama. Puji dia. Oh, puji dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Yes. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia yang baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus, Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Yes. Datang sujud di hadapannya, angkat naik puji Dia. Oh, puji Dia, tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah, sumber kehidupan kita. Silakan duduk. Selalu kita sadari bahwa di atas segalanya Allah selalu hadir untuk menyatakan kuasa kasih-Nya kepada kita. Kita sadari atau tidak, Tuhan selalu ada dan seharusnya menjadi pengakuan dalam kehidupan kita. Hanya Dialah sumber kekuatan, sumber kesembuhan, sumber kehidupan, sumber berkat kita. Nyatakan itu dengan iman. Kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup kita. Allah, sumber kuatku. Naikkan pujian ini. Hari ini harinya Tuhan. Sama-sama. Hari ini dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Yo! Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Kemuliaan bagi nama Tuhan, sumber kekuatan, sumber kemuliaan, sumber kehidupan kita. Hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Naikkan pujian bagi nama Tuhan. Hari ini
katakan sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yes, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Yeay. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Allah sumber kekuatan kita, Allah sumber kehidupan kita. Dia yang selalu menyatakan kasih dan kuasa kepada kita. Layakan Dia, muliakan dan tinggikan Dia. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, mari bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber kehidupan. Haleluya. Seharusnya itulah yang selalu ada dalam hidup kita. Deklarasi untuk menyatakan Allah sumber segalanya, Allah sumber kekuatan kita. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang memiliki di bumi. Hanya tak ku andalkan kekuatanku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, alas kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Hanya Kau di surga, tiada yang hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuat
kekuatan yang selalu nyata dalam kehidupan orang-orang yang berpengharapan. Oleh sebab itu, selalu saya katakan, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur untuk pernyataan Allah yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan pemeliharaannya nyata. Sedemikian rupa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Sungguh ku bersyukur kepada Engkau Tuhan. Naikkan syukurku bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya Tuhan, sebagai murid-murid-Mu, kami mau hati kami diisi dengan ucapan syukur senantiasa. Dan kami mau berkata sebagai murid-murid-Mu bahwa Engkau adalah baik. Engkau sungguh baik. Engkau menyertai gereja ini. Engkau menyertai kota kami. Memberkatinya, Kau menyertai keluarga-keluarga kami, anak-anak kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami mau supaya ucapan syukur kami terus kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam musim kehidupan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sekarang. Dan kami minta supaya Engkau ya Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, membuat kebangunan rohani di dalam hidup kami. Supaya kami boleh mengiring Engkau, memikul salib, menyangkal diri, berkata tidak kepada dunia ini, tetapi berkata iya kepada panggilan dan pilihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya Engkau mengurapinya, menguasainya, dan bukakanlah hati dan pikiran kami semua untuk menerima kebenaran-Mu, supaya kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Bulan ini tema kita adalah bulan pengucapan syukur kepada Allah. Ya. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Tanggal 21 kita akan memperingati HUT gereja kita yang ke-70. Angka yang tidak main-main ya, 70 sudah lama sekali. Kita mengucap syukur karena gereja ini, mengucap syukur karena hidup kita, karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saya ajak bersama-sama untuk membuka di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-17 ayat 11 sampai 19. Judul khotbah adalah ucapan syukur kepada Allah. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan dari kitab suci terjemahan baru ya. Ayat 11, kalau terjemahan lama disebut penyakit kusta, tapi kalau terjemahan baru disebut penyakit kulit yang menajiskan. Lukas pasal 17, 10 penderita penyakit kulit. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian ia memasuki suatu desa.
datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan disembuhkan oleh Tuhan Yesus hanya melalui satu perintah, sebuah kalimat perintah saja. "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." 10 orang itu berjalan menuju ke sinagoge untuk bertemu imam-imam. Waktu berjalan, mereka disembuhkan. Jadi Yesus Kristus itu luar biasa sekali. Hanya melalui sebuah perintah saja dan mujizat terjadi. Inilah bukti tentang ketuhanan, kealahan Yesus Kristus. Kalau saya membaca perikop ini, saya jadi teringat kitab Kejadian pasal 1 di mana Allah berkata, "Jadilah benda-benda di langit, jadilah cakrawala, jadilah tumbuh-tumbuhan." Hanya sebuah perintah saja. Yesus mengatakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan mereka berjalan semuanya, 10 orang itu sembuh. Yesus datang di sebuah desa di perbatasan Galilea dan Samaria. Nama desa itu anonim, tidak bernama. Mungkin desa itu sudah lama dikucilkan. Sama seperti sebuah desa di Donorjo di Jepara sana. Desa itu tidak punya nama. Karena penyakit kulit yang menajiskan ada di sana. Tapi Yesus dengan kasih-Nya yang luar biasa, dengan kuasa-Nya yang hebat, Dia menyembuhkan 10 orang yang punya penyakit kusta, penyakit kulit yang menajiskan itu. Yesus Tuhan kita menyatakan kealahannya. Walaupun kisah perikop ini begitu spektakuler karena kesembuhan terjadi sekaligus 10 orang. Ini kesembuhan yang luar biasa ini, kesembuhan yang bukan main-main ini. Ini penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutuk. Penyakit yang diasingkan dari masyarakat pada umumnya. 10 orang disembuhkan sekaligus. Tetapi kisah ini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Mengapa yang datang mengucap syukur hanya 1 orang saja?
Satu orang saja yang pada waktu berjalan dia sadar, saya kok sudah sembuh ya, kulit saya kok sudah baik kembali. Dia sadar, dia datang kepada Yesus Kristus, di mana 9 orang lainnya itu. Injil mencatat satu orang itu adalah orang Samaria dan 9 orang itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi punya kitab suci yang komplit. Orang Yahudi, orang yang punya ritual keagamaan. Ada Paskah, ada pondok daun, ada upacara keagamaan, ada tradisi korban binatang. Orang Yahudi 9 orang itu tidak datang kepada Tuhan. Mereka tahu tradisi mengucap syukur. Kita bertanya-tanya, mengapa hanya satu orang Samaria saja yang datang mengucap syukur, memuliakan Allah dengan suara nyaring, tersungkur di depan kaki Yesus karena begitu takjub dan luar biasanya mujizat itu. Dia mengucapkan syukur. Siapakah orang Samaria ini? Orang Samaria ini di mata orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak asli lagi. Sudah campuran. Orang Samaria ini dulu orang Yahudi, tapi sudah campur. Karena menikah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai kiblat menyembah kepada Yerusalem, kepada Sion, pada gunung-gunung di Sion, tetapi menyembahnya kepada gunung di Gunung Gerizim. Orang Samaria ini adalah orang yang tidak murni. Kitab sucinya di Perjanjian Lama hanya 5 kitab suci yang pertama saja yang diambil oleh mereka. Kitab-kitab suci yang lain tidak diambil oleh mereka. Maka orang-orang Yahudi bilang, kamu ini ya tidak tahu mengenai Allah. Kamu tidak tahu mengenai hukum yang sejati. Kamu tidak tahu tradisi datang kepada Sion, kepada gunung Tuhan. Dan kamu ini tidak otentik lagi. Tapi pertanyaannya di sini adalah, mengapa 9 orang Yahudi itu tidak datang untuk mengucap syukur? Bukankah mereka semestinya datang mengucap syukur? Kamsia, matur nuwun Gusti. Thank you Gusti. Kau sudah menyembuhkan aku. Ini penyakit kusta sudah bertahun-tahun lamanya. Bukankah 9 orang Yahudi itu memiliki pengajaran agama yang komplit? Doktrin yang baik. Ritual yang banyak. Upacara-upacara yang mereka rayakan. Tetapi mengapa mereka tidak mengucap syukur kepada Allah? Kepala boleh penuh dengan pengetahuan dan doktrin. Hidup sehari-hari bisa dijalani rutinitas. Pergi ke rumah ibadah, ikut pelayanan ini dan itu. Tetapi kalau hati belum disentuh oleh Tuhan. Kalau hati tidak menjadi hati yang lembut. Kalau hati tidak menjadi hati yang peka terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Sulit untuk mengucapkan syukur. Biarpun kita punya segala sesuatu. Status sosial kita baik. Kita punya segala-galanya. Tetapi kalau hati belum disentuh oleh Tuhan, kalau hati belum diubah oleh Roh Kudus, hati menjadi keras sekali.
tidak melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan ini seperti umat Israel di perjanjian lama. Burung puyuh ratusan ribu dikirim ke kemah-kemah mereka. Tiang awan dan tiang api menyertai perjalanan mereka di padang gurun. Batu yang keluar airnya. Tapi lihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Hatinya tidak terbuka, tidak tersentuh. Hati-hati loh. Hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati. Hidup ini jangan dianggap sebagai biasa-biasa saja. Hidup kita mesti dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan lewatkan satu hari tanpa ucapan syukur yang keluar dari hati dan bibir kita. Jangan anggap hari-hari biasa ini sebagai hari-hari yang normal saja. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur karena kita bertemu dengan pasangan hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Mama saya pernah bilang kepada saya, waktu kamu di dalam kandungan, Mama pernah periksa ke dokter. Karena satu penyakit, dokter bilang anakmu yang di dalam kandungan akan lahir buta. Dia bercerita kepada saya ketika saya berumur sekitar 21 tahun. Lahir buta anak ini. Lalu mama saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya percaya kepadamu. Kalau anak ini lahir tidak buta, saya serahkan kepada Tuhan. Jadi pelayan Tuhan. Setiap kali saya mengingat cerita itu di dalam hidup saya bersyukur kepada Tuhan. Saya masih melihat di umur 52 tahun ini. Saya melihat dengan jelas. Jangan lewatkan satu hari tanpa ucapan syukur. Bukalah hati kita supaya hati kita boleh peka. Disentuh oleh Tuhan. Temukanlah alasan-alasan untuk mengucap syukur. Kita harus cari alasan-alasan itu. Karena Tuhan itu begitu baik untuk kita. Tapi 9 orang Yahudi ini melupakan mengucap syukur. Padahal sudah sembuh dari penyakit kutuk itu. Maka Yesus berkata seperti ini. Yesus berkata seperti ini dalam sebuah ungkapan sastra puisi. Kami meniup seruling, namun kamu tidak menari, katanya. Seruling dimainkan, musik dimainkan, tapi hatimu tidak menari, bersuka. Kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan, tapi hidupmu tidak menari. Yesus berkata lagi seperti ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Memang ada banyak orang beragama hanya di dalam level yang formal saja. Hanya datang di rumah ibadah saja. Hanya ikut aktivitas ini dan itu saja. Tetapi tidak dipenuhi hatinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarpun begitu banyak ayat kitab suci,
Berapa banyak kita dengar tentang khotbah-khotbah, tentang pengucapan syukur. Tetapi kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya formalitas saja di dalam mengiring Tuhan. Maka Injil berkata, ucapkanlah syukur kepada Allah. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Kalau kita mengucapkan syukur kepada Allah, itu berarti tanda kita memuliakan Dia. Bahwa hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. Saya punya hidup yang diperbaharui oleh Tuhan. Dulu saya tersesat. Dulu saya hilang dari jalan Tuhan. Siapakah saya ini? Dulu saya seperti, tapi hidup saya diperbaharui oleh Tuhan. Mengucap syukur, itu juga tanda keselamatan. Saya sudah menjadi miliknya Dia. Saya adalah murid-muridnya Dia. Saya adalah sungguh-sungguh boleh bersyukur kepadanya. Mengucap syukur juga tanda tentang kekuatan hidup kita. Tahukah Anda? Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita mengucap syukur bukan tambah lemah. Kalau kita mengucap syukur bukan tambah kecil hati kita. Bukan tambah tidak berdaya daya juang kita. Mengucap syukur itu justru tambah kuat. Tambah berani menjalani hidup. Mengucap syukur itu berani untuk mengatasi. Tuhan, aku mengucap syukur. Sakit ini memang luar biasa sekali. Tidak sembuh-sembuh Tuhan. Tapi saya mengucap syukur. Dan ketika pintu ucapan syukur itu dibuka, itu Roh Kudus itu memberikan kita energi. Memberikan kita kekuatan yang begitu besar sekali. Mengucap syukur itu bukan tanda kelemahan. Mengucap syukur itu tanda kekuatan. Biar hidup tambah berat. Tekanan begitu banyak. Ada persoalan-persoalan. Dengan mengucap syukur, kita menjadi kuat kembali di dalam jalan hidup ini. Saya pernah mengalami tekanan yang luar biasa sekali ketika saya menjadi dosen. Begitu berat sekali tekanan ini. Karena saya harus mengatur ini, memajukan ini, mengembangkan ini. Saya menjadi stres saya. Ya, orang itu bisa stres karena pekerjaan. Orang bisa stres karena keluarga. Orang bisa stres karena masalah sosial politik yang ada di masyarakat. Tapi saya stres karena pekerjaan saya. Saya pikir ini kok berat sekali ya. Tapi saya tidak mau menyerah. Waktu itu saya belum punya mobil. Perjalanan Ungaran sampai Semarang bolak-balik naik motor pakai helm tertutup. Saya selalu mengucapkan kata-kata ini, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Saya ucapkan itu sepanjang perjalanan. Bukan hanya 1-2 hari. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dan Bapak Ibu tahu, masalah yang saya hadapi di kantor saya, karena saya punya tanggung jawab yang besar, itu terurai sendiri loh. Saya menemukan, loh, terurai sendiri. Hati saya jadi kuat. Saya punya mental yang semakin teguh. Saya bilang, saya datang ya, saya selesaikan. Kekuatannya di mana? Kekuatannya karena mengucap syukur. Pintu mengucap syukur dibuka. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan pengetahuan. Dia memberikan ketahanan. Dia memberikan kita kekuatan yang luar biasa.
Bukankah ucapan syukur ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Jangan sampai kita tidak mengucap syukur. Jangan lewatkan satu hari pun di dalam hidupmu tanpa ucapan syukur. Jangan anggap bahwa semua yang terjadi ini ya sudah biasa-biasa saja, normal-normal saja. Seperti 9 orang Yahudi itu, saya sembuh ya biasa saja. Memang seperti itu. Kalau hidup keluarga saya ini sudah baik-baik saja, ya memang biasa saja. Kalau pekerjaan ini sudah berjalan dengan baik, wah, ya memang biasa-biasa saja seperti itu. Tapi kita tidak mau menganggap hidup ini biasa-biasa saja. Kita menganggap hidup ini penuh dengan rahmat Tuhan. Hidup ini penuh dengan keselamatan Tuhan. Hidup ini penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Pasti ada banyak kekecewaan, kegagalan kita. Tetapi kalau kita mengucap syukur, kekecewaan itu ditutup, kegagalan itu dipulihkan. Mengapa orang menjadi sulit untuk mengucap syukur? Karena masih dipengaruhi oleh kekecewaan, oleh kepahitannya di masa lalu. Mengapa saya lahir di keluarga ini? Mengapa saya menikah dengan dia? Mengapa saya memilih pekerjaan di kota ini? Mengapa nasib saya seperti ini? Kekecewaan itu menumpuk. Mengapa saya tidak sembuh-sembuh? Mengapa saya punya kesulitan, kesukaran di dalam hidup ini? Dan masa lalu itu, kekecewaan, kegagalan itu mengikat kita, membelenggu kita. Dan kita tidak bisa melihat masa depan. Kita tidak melihat tangan Tuhan yang luar biasa yang telah menuntun kita. Bulan ini, bulan ucapan syukur. Gereja kita mau memasuki usia yang ke-70 tahun. Mengucap syukurlah untuk gereja ini. Mengucap syukurlah untuk keluargamu, untuk ulang tahun pernikahanmu, untuk anak-anak yang dilahirkan di dalam keluargamu, bahkan untuk keluarga yang sampai sekarang ini belum punya anak. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mengucaplah syukur bahwa kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa menjalani kehidupan ini. Job masih ada. Pekerjaan masih ada. Ide-ide masih ada. Kreativitas masih ada. Kekuatan yang baru. Mengucap syukurlah kepada Dia. Kepada Tuhan. Penuhilah hati kita dengan pengucapan syukur. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Ucapkanlah syukur. Supaya kita boleh menyadari bahwa Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Pembaruan hidup dan kekuatan yang tidak pernah pudar. Kekuatan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kalau kita mengucap syukur, kekuatan demi kekuatan ditambah. Tapi kalau hati kita isinya grundel terus, mengeluh sana sini, kecewa terus, tidak punya kekuatan, tidak tahu keselamatan Tuhan, hidup belum diperbaharui. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Walaupun orang Samaria tidak menguasai pengetahuan tentang begitu banyak acara-acara keagamaan dan rumus-rumus agama. Tapi Samaria yang satu itu mengucap syukur. Ya, lari kepada Yesus.
dia berlutut, dia memuliakan Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Yesus kemuliaan-Mu, pulihkanlah hatiku. Pulihkan. Singer maju ke depan. Dan song leader, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Majelis akan berdoa. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pagi ini Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, ini merupakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kalau saat ini kami sehat, Haleluya. itu juga semua karena campur tangan-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur ada kekuatan Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh melihat Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi. Sekalipun kami ada di dalam lembah kelam, ketika kami bersyukur, itu kekuatan yang baru akan Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biarlah dalam segala hal kami mau belajar untuk selalu bersyukur kepada Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati jika sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-Mu sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci.
Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang belum menerima roti dan anggur? Kalau ada tolong bisa mengangkat tangan, baik di balkon maupun di lantai ini. Ada? Semuanya sudah menerima ya? Oh ada, tolong bisa dilayani. Ada lagi yang belum menerima? Semuanya sudah menerima ya. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saya undang majelis dan para pendeta untuk maju ke depan. Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita memegang roti dengan tangan kanan kita mengangkat tinggi-tinggi. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia menjadi juru selamat kita. Oleh karena Dia, kita punya hidup yang kekal. Dan tubuhnya menjadi keselamatan bagi kita. Dan mari kita mengucap syukur karena keselamatan ini. Mari kita pecahkan bersama-sama roti ini. Dan kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Kalau ada di antara jemaat yang mengalami sakit pada hari-hari ini, tanganmu yang kiri tempelkan pada bagian yang sakit. Karena bilur-bilur Tuhan bukan saja memberikan hidup kekal
bahwa tidak ada lagi kematian selama-lamanya bagi orang-orang percaya. Kita sedang berjalan menuju kepada kebangkitan, bukan kematian. Kita akan bersama hidup dengan Kristus Yesus yang bangkit. Bilur-bilurnya juga berkata, melalui bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Disembuhkan dari segala macam penyakit. Maka imani tanganmu yang menempel ke bagian tubuhmu yang sakit. Imani, sembuh di dalam Tuhan. Sembuh di dalam Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus menjamah kita. Sembuh, pulih kembali. Baik luka fisik, luka tubuh, luka hati, trauma-trauma, kekecewaan, sembuh di dalam Tuhan. Sembuh oleh darahnya. Lihatlah, Dia anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, yang memberi kita kesembuhan dan keselamatan hidup kekal, yang kita bisa nikmati sekarang ini sampai hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Dia. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau Tuhan Juru Selamat. Engkau Tuhan penyembuh, pemulih. Ya Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau puji Tuhan. Haleluya. Kami mau mengucap syukur. Ucapkanlah syukur kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Tuhan, buatlah mujizat-Mu, nyatakanlah tanda-tanda-Mu, nyatakanlah kesembuhan-Mu untuk kami semua. Pulihkanlah kami semua. Penuhilah mulut kami dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, Dia sungguh baik. Haleluya. 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 Oh, nyatakanlah perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darah Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian, majelis boleh kembali tempat duduk bersama rohaniawan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menyaksikan ada 2 video klip. Yang pertama berkaitan tentang proses pengundian nomor urut ke-19 calon majelis dan pernyataan statement atau moto untuk kemajuan Gereja Isa Al-Masih Kudus. Dan yang kedua, video klip yang kedua berkaitan tentang pelayanan diakonia di Banyumane. Dipersilahkan. Saya Petrus Suyateng Sutanto nomor 1. Giaku berfungsi gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. Giaku melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. Giaku semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GI aku terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GI aku. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. Giaku peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GI aku makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GI aku peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adiwinarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani Giaku dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Guno, nomor 10. Gia Kudus, honoring God, inspiring people. Ya. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. Giaku bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Shalom, saya Agnes Christian Himawan, nomor 14. Giaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom, jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya Gunawan Budiongsin, nomor urut 15. GI aku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat.
Shalom, saya Markus Diki Sustanto, nomor 16. Aku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Kiti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Bisa lebih dahsyat lagi menjadi di atas dasar menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Karena akan menjadi siap menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik, oleh karena tidak ada keberatan yang sah, maka kemarin hari Sabtu sudah dilaksanakan untuk pengundian nomor urut. Mulai minggu depan, nomor urut ke-19 calon majelis akan disesuaikan dengan hasil pengundian yang sudah dilakukan. Kalau di warta sekarang belum, tapi minggu depan akan disesuaikan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk aturan pemilihan calon majelis Giaku periode yang ke 2024-2028, yang pertama, pemilihan calon majelis Giaku akan diselenggarakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 setelah ibadah raya pertama dan ibadah raya kedua. Kemudian yang kedua, setiap jemaat yang hadir akan mendapatkan 1 kertas suara dan tidak boleh diwakilkan. Yang ketiga, kertas suara diisi dengan cara dicentang dan dikumpulkan di kotak suara yang sudah disediakan panitia. Kemudian silakan Bapak Ibu Saudara bisa mencelupkan salah satu jarinya di tinta yang sudah disediakan. Yang keempat, kertas suara dinyatakan sah apabila dicentang sebanyak 12 nama calon majelis. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi nanti ada 19 calon majelis, tapi hanya dipilih 12 dengan dicentang. Oke, tidak boleh kurang dan enggak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih dari 12 maka dinyatakan tidak sah. Makanya harus mulai sekarang digumulkan. Ya, setiap minggu kita akan tampilkan nih nama-nama ke-19 calon majelis.
Baik, kemudian yang berikutnya yang kelima, pemilih minimal berusia 12 tahun yang sudah dibaptis selam. Dibaptis selam ya. Dan jemaat dewasa yang hadir di dalam ibadah. Ya, sekali lagi saya ulangi, pemilih minimal berusia 12 tahun yang sudah dibaptis selam. Dan jemaat dewasa yang hadir di dalam ibadah. Tentu tidak boleh ya membawa massa dari gereja lain untuk mendukung salah satu calon. Ya, enggak boleh loh ya, enggak boleh. Oke. Kemudian yang keenam, jemaat yang sudah mengikuti pemilihan di ibadah raya 1 tidak boleh ikut lagi dalam pemilihan di ibadah raya kedua. Ya, hanya sekali saja. Makanya setelah nanti mencentang, silakan mencelupkan salah satu jarinya di tinta yang sudah disediakan. Hanya 1 kali saja, ibadah pertama atau ibadah kedua. Yang ketujuh, yang terakhir, quick count akan dihitung setelah ibadah raya kedua. Jemaat diperbolehkan menyaksikan dalam proses penghitungan ini. Dan juga ada perwakilan dari seksi-seksi yang ada. Itu yang perlu saya sampaikan sebagai panitia berkaitan tentang pemilihan untuk calon majelis periode 2024-2028. Baik, sekarang saya akan menyampaikan beberapa penekanan pengumuman. Yang pertama berkaitan tentang berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Suratno dalam usia 71 tahun. Beliau ini ayah dari Ibu Ratna Dewi, atau ayah mertua dari Bapak Doni Tri Harmoko. Alamat di Jalan Ontoseno, Getas Pejaten, dan sudah dimakamkan di TPU Mbah Banteng, Gang Ontoseno, Getas Pejaten. Keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang sangat mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Amin. Penekanan yang kedua berkaitan tentang pengkhotbah tamu minggu depan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan 14 Juli 2024 firman Tuhan dalam ibadah raya pertama akan dilayani oleh Pendeta Binaya Dwi Cahyono dari Gia Perbalan. Kemudian ibadah yang kedua akan dilayani sekaligus ini berkaitan tentang ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutresno. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Budi Cahyono Hartono. Dukung dalam doa, hadir, dan terima berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Yang berikutnya tentang baptisan air. Dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu 7 Agustus 2024 pukul 16. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat Minggu 21 Juli 2024. Yang berikutnya berkaitan tentang ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutresno. Ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutresno akan dilaksanakan besok pada hari Minggu 14 Juli 2024 dalam ibadah raya yang kedua pukul 10 oleh MPH. Yang berikutnya berkaitan tentang ibadah syukur HUT Giaku ke-70. Ibadah syukur HUT Giaku ke-70 akan dilaksanakan besok pada hari Minggu 21 Juli pukul 17. Ya, pukul 17. Berkaitan dengan ibadah syukur ini, maka ibadah raya pertama dan yang kedua ini ditiadakan atau digabung ya dengan ibadah
HUT ini pada pukul 17 atau pukul 5 sore. Berikutnya, pendalaman Alkitab CPWK Ester, Gia Kudus, Women Bible Study, dengan topik Makarios atau berbahagialah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli, seperti biasa pukul 16.30. Dipersilahkan para wanita-wanita bisa mengikuti Bible Study ini di dalam ibadah BWK. Tuhan memberkati. Berikutnya pasar murah di TPI Rahtawu dalam rangka memperingati hari ulang tahun Giaku yang ke-70, panitia HUT Gia Kudus merencanakan akan mengadakan bakti sosial berupa kegiatan pasar murah untuk masyarakat di Desa Watu Putih, Desa Rahtawu, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juli pukul 9 sampai pukul 12 siang. Dukung dalam doa agar program ini menjadi berkat bagi masyarakat yang berada di sekitar TPI Rahtawu. Yang berikutnya berkaitan tentang rekrutmen pelayanan singers atau backing vokal. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan singers, dalam ibadah raya minggu dibuka pendaftaran baru perekrutan untuk anggota singer dengan ketentuan sebagai berikut. Jemaat aktif beribadah di Giaku, sudah dibaptis selam, usia 16 maksimal 45 tahun, ya bisa mengikuti nada dan irama musik, tentu tidak fales ya, dan tidak fales. Selanjutnya akan dilakukan audisi dan wawancara. Bagi yang lolos wajib mengikuti pelatihan dan pembinaan. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 30 Juli. Segera saudara bisa mendaftarkan diri dan menghubungi Ibu Yunling dan Bapak Pendeta Yonatan. Yang berikutnya berkaitan tentang KKR Sekota Gia Kudus. Hadir dan alami lawatan Tuhan dalam acara KKR Sekota yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Juli, ya, pukul 17, tempat di ruang ibadah utama. Pembicara Chandra Julianto dan artis rohani Clarissa Dewi. Mari hadir dalam acara ini. Kemudian yang berikutnya untuk armada transportasi jemaat. Diberitahukan bahwa Majelis Giaku menyediakan armada atau kendaraan untuk pelayanan transportasi bagi jemaat Gia Kudus. Diutamakan bagi jemaat yang lanjut usia, yang ada kendala fisik dan kesulitan dalam hal transportasi. Apabila di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan tersebut, dimohon menghubungi gembala wilayah masing-masing. Untuk selanjutnya akan diatur teknis pelaksanaannya. Demikian kiranya pelayanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, khususnya bagi jemaat yang benar-benar membutuhkan. Berikutnya sekedar mengingatkan, pada hari Minggu ini masih ada beberapa lomba yang akan diselenggarakan. Di antaranya ada lomba pingpong, ada lomba e-sport, kemudian ada lomba Sumba. Ya, untuk waktu dan tempat saudara bisa lihat di warta minggu yang lalu. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Kalau ada dipersilahkan bangkit berdiri, kesediaannya untuk bisa bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada yang di bawah dan di atas? Yang baru pertama kali hadir, dipersilahkan berdiri. Baik, kalau tidak ada,
berikutnya kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Juli. Dipersilahkan berdiri. Yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Juli. Sampai hari ini. Boleh bangkit berdiri? Baik, ada beberapa di antara saudara yang berulang tahun. Saya serahkan kepada Bapak Mingkus untuk berdoa. Sudah beribadah bersama-sama, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari dalam minggu depan ini. Jadilah saksi Kristus, beritakan Injil, jadilah teladan dalam segala hal. Tuhan menyertai kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Biarlah Engkau terus membentuk kami menjadi murid-murid yang penuh dengan ucapan syukur dan mengikut jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau berkati anak-anak-Mu ini satu persatu. Berilah kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam diri mereka. Dan Engkau menyertai perjalanan hidup mereka ke masa depan. Engkau memberi hikmat dan penyertaan-Mu. Engkau melawat mereka satu persatu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Persembahan yang pertama-tama adalah hidup kepada Tuhan. Juga persembahan yang mana mereka berikan persembahan persepuluhan ya Tuhan. Mereka sudah membawa ke rumah Tuhan. Sebagai tanda bukti ucapan syukur. Karena selama sebulan Engkau telah berkati sertai mereka. Engkau memberkati juga jemaat-Mu yang memberikan berkat-berkat dalam banyak hal untuk mendukung pelayanan diakonia, pelayanan mobil, dan pelayanan yang lainnya, pelayanan beasiswa juga. Kami bersyukur ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang berkenan kepadamu. Kiranya Engkau menguduskannya dan para majelis boleh bertanggung jawab untuk memakainya untuk pelayanan, memberkati orang-orang yang membutuhkan pelayanan-pelayanan diakonia yang kuat, beasiswa, juga pelayanan-pelayanan di bidang yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Untuk jemaat yang lansia, Tuhan kuatkanlah iman mereka dan boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kota ini, Tuhan berkati kota ini supaya menjadi kota yang aman, di mana anak-anak-Mu boleh mencari rezeki di kota ini. Tuhan berkati kota ini, para pemimpin pemerintahan, Tuhan berkati semuanya. Gereja-gereja yang ada di Kota Kudus, Tuhan berkati satu persatu. Berkati negara kami. Berkati supaya negara ini boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dan ibu kota yang sedang dibangun di Kalimantan Timur, Tuhan Engkau sendiri yang memberi kekuatan kepada pemerintah ini dan pemerintah selanjutnya untuk menyelesaikannya. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai yang menyatakan damai Allah bagi siapa saja. Kami berdoa supaya banyak jiwa yang baru boleh berdatangan di gereja ini. Kami boleh menjadi saksi Tuhan, membawa jemaat-jemaat yang sudah lama tidak beribadah, yang sudah lama tidak datang, membawa jiwa-jiwa yang baru untuk memenuhi
bangku-bangku yang kosong ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, lanjutkanlah pekerjaan dan aktivitasmu. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus sembah.